Ada apa guys? Dikatakan 33 negara sepakat bersama dengan Indonesia untuk membuat serangan balik terhadap Eropah. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan ataupun berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada judul ataupun tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan 33 negara sepakat bersama dengan Indonesia untuk menyerang balik Eropah, dan dikatakan adakah Indonesia akan putuskan hubungan kerjasama bersama dengan Eropah. Jom kita tonton video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Jom guys. Saya 100% meyakini ini salah sasaran, karena nggak ada yang diuntungkan. Kalau toh mereka mengatakan deforestasi itu kakaonya diberangus, lawang kakaknya tidak di hutan kok. Nah, ini kan aneh. Terus maunya mereka mau nanam apa? Komite Parlemen EU datang kemari, kami keras di sini menyampaikan ada mereka tuh yang belum pernah ke Indonesia, nggak tahu Indonesia. Saya bilang, kamu tahu nggak kebun kopi? Dia nggak tahu. Kalau kamu minum kopi, kopinya dari mana? Dia juga nggak tahu. Ternyata dampak ekonominya secara global, secara dunia juga luar biasa dampaknya. Ada hal yang sangat penting agar manusia punya moral dan tata nilai yang baik, agar punya kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. NKRI gandeng 14 negara perangi Uni Eropa. Bakal seret balik ke Ormas WTO. Putuskan hubungan perdagangan. Hubungan semakin kacau. Sahabat Bagi-Bagi, akhirnya Indonesia marah. Persoalan dengan Uni Eropa semakin ruwet dan memusingkan. Eropa sebagai negara pendikte kini diserang balik oleh NKRI. Tak main-main, NKRI gandeng 14 negara dan siap stop perdagangan dengan Uni Eropa. Galangan kekuatan ini membuat Uni Eropa lumpuh total dan siap menjadi miskin dan kebingungan mencari sumber daya apapun. Negara Arab, Timur Tengah, China, Rusia, bahkan Afrika, kini mendukung Indonesia untuk gulingkan Uni Eropa di depan dunia. Indonesia sepertinya siap putuskan hubungan perdagangan dengan Uni Eropa. Update terbarunya, kini Indonesia pun ternyata telah menggalang kekuatan baru bersama dengan 14 negara lain, yang kini kabarnya bakal melawan dan menyeret balik Uni Eropa ke WTO. Seret Uni Eropa ke WTO, Eropa akan lumpuh karena ulah mereka sendiri. Bahkan, Indonesia kini sedang merancang surat protes kedua, bersama dengan 19 negara lainnya, untuk melawan Uni Eropa. Setelah dengan 14 negara, kini Indonesia juga gandeng 19 negara lagi, dengan jumlah 33 negara akan serang Eropa bersama-sama. Lantas pertanyaannya, perlawanan seperti apakah yang dilakukan Indonesia? Apakah akan ada perang dan sampai putuskan hubungan perdagangan? Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia ternyata kini telah menggalang kekuatan untuk menghadapi jegalan Uni Eropa. Di mana salah satunya, jegalan ini pun berupa undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Anti Deforestasi. Undang-undang yang lucu dan sengaja gulingkan ekonomi Indonesia, yang menyebabkan sebagian besar komoditas andalan Indonesia dilarang oleh Uni Eropa. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan atau Mendak, Bapak Zulkifli Hasan alias Bapak Zulhas ini pun menyebut bahwa Indonesia bersama dengan 14 negara lainnya telah menandatangani surat keberatan atas kebijakan Undang-Undang Anti Deforestasi, yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Uni Eropa. Indonesia bersama dengan 14 negara lain pun kini siap menyeret balik Uni Eropa ke WTO, alias ke Organisasi Perdagangan Dunia. Perlawanan yang cukup sengit dari negara kita Indonesia, tak mau bunuh diri, menghadapi geng Uni Eropa sendirian. Indonesia ini akhirnya membentuk kekuatan, atau gengnya sendiri untuk melawan geng Uni Eropa. Bapak Zulhas pun mengatakan, bahwa tentu kita mencari dukungan dengan negara-negara penghasil lada, penghasil karet. Dan kemarin sudah ada 14 negara yang sudah tanda tangan merasa keberatan. Dan pada akhirnya kita juga bisa menuntut ke WTO,
Apakah ini diskriminatif atau tidak? Kemudian terkait hal ini, ternyata negara kita Indonesia pun tak cuma menyiapkan satu amunisi saja. Tapi ada amunisi lain. Serangan gelombang kedua pun akan dilontarkan kembali oleh Indonesia. Di mana selain itu, kini Indonesia pun sedang merancang surat protes kedua bersama dengan 19 negara lainnya. Berarti jumlah negara yang akan serang Eropa adalah 33. Bapak Zulhas pun mengatakan, bahwa Indonesia juga posisi bersama dengan negara lainnya. Sebelumnya kita menginisiasi yang ditandatangani oleh 14 negara, perihal keberatan kebijakan Uni Eropa itu. Dan saat ini, kami juga sedang menyusun lagi surat kedua, bersama 19 negara lainnya. Di mana target kita, adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya untuk memperkuat posisi Indonesia, tegas beliau. Sudah pasti Indonesia menang bersama 33 negara lainnya, karena mereka hanya bisa mengandalkan negara lain, tidak bisa mengandalkan negara sendiri. Dan terkait hal ini Bapak Mendak pun menyebut, bahwa ia telah menerima arahan dari Presiden Jokowi untuk gencar melawan kebijakan anti-deforestasi dari Uni Eropa. Lantaran dinilai tak berpihak pada petani-petani kecil kita Indonesia. Adapun Bapak Zulhas membeberkan, bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan perdagangan ekspor Indonesia senilai 7,2 miliar US dollar. Dan itu bukan merupakan jumlah yang kaleng-kaleng. Bahkan kerugian ini meliputi hampir 8 juta petani kecil di Indonesia, yang terdampak pada aturan baru Uni Eropa ini. Beliau pun juga menyebut bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan Indonesia masuk blacklist, alias dilarang mengekspor atau mengimpor sejumlah komoditas ke Uni Eropa. Nah artinya, selain tidak bisa menjual barang ke negara-negara Uni Eropa, kita juga ujung-ujungnya bisa terkena blacklist, tidak bisa membeli dari Uni Eropa. Sungguh-sungguh aturan yang sangat-sangat merugikan negara kita Indonesia. Dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun kini terus meminta klarifikasi atas aturan-aturan kebijakan anti-deforestasi yang dinilai multi-interpretasi ini. Perlawanan Indonesia yang cukup-cukup bikin melongo. Sahabat bagi-bagi, selain itu, jika tadi perlawanan dari Kemendak, kini perlawanan pun muncul lagi dari kelompok eksportir-eksportir kopi, pengusaha Indonesia dan juga Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama dari para eksportir kopi di Indonesia, yang ternyata juga kecewa dengan sikap Uni Eropa, yang memberlakukan aturan deforestasi ini. Di mana hal ini pun akhirnya juga berdampak kepada industri pengolahan kopi di Indonesia. Ekosistem kopi Indonesia bakal terganggu karena akan mengeluarkan biaya atau cost yang tidak sedikit. Dan untuk itu para eksportir kopi Indonesia ini pun telah sepakat, untuk mengirim kopi-kopi Indonesia tidak lagi ke Uni Eropa, tetapi ke kawasan Timur Tengah. Eropa tidak akan bisa santai sambil minum kopi di pagi hari. Aduh kasihan banget ini Eropa, akan diembargo oleh Indonesia. Kemudian dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah terkait kebijakan larangan ekspor nikel, yang sering disenggol oleh Uni Eropa. Geram sering diganggu Indonesia pun, kini akhirnya juga mengancam lagi, akan mengalihkan impor produk susu dari Uni Eropa, ke negara lain seperti Australia. Langkah ini pun akan ditempuh apabila Uni Eropa terus menentang Indonesia, yang melarang ekspor biji nikel. Artinya jika Uni Eropa terus mengganggu kebijakan Indonesia, Indonesia pun akhirnya nanti tak mau lagi membeli produk susu, yang selama ini sebagian besar juga banyak didatangkan dari Uni Eropa, dan bakal mengalihkan pembeliannya ke Australia. Kalau punya Eropa tidak dibeli Indonesia, akan dibeli siapa? Sudah pasti negara Eropa sedang kebingungan. Bapak Luhut pun mengancam, kalau mereka Uni Eropa retaliate, kita pindahkan saja impor dari atau produk olahan susu ke Australia. Bisa susu, keju, wine, dan segala macam. Kenapa harus dari Eropa saja? Kita punya hak untuk survival juga, kita jangan didiktelah, sudah bukan zamannya lagi, ujar Bapak Luhut. Perlawanan yang cukup-cukup bikin lemas. Sahabat bagi-bagi, perlawanan Indonesia terhadap Uni Eropa pun kini ternyata semakin besar. Apakah Uni Eropa mampu menahan perlawanan balik Indonesia ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya. Jadi bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Sebelum ini tiada isu pun pasal ekspor bahan-bahan mentah. Semua negara-negara di dunia ini bebas untuk mengekspor. Jadi tiadalah petani yang besar, tiadalah petani yang kecil yang terjejas di dalam ekspor bahan-bahan mentah seperti kopi, apa lagi, kelapa sawit dan bahan-bahan mentah yang lain.
Tapi selepas daripada tahun 2022 di mana Uni Eropah telah menetapkan satu undang-undang, the rules kepada semua negara di dunia ini, jika ingin mengekspor mana-mana bahan mentah adalah senarai bahan mentah dia, mestilah mematuhi kepada the rules baru yang telah mereka keluarkan. Dan selepas daripada itu, banyak sekali negara-negara di luar daripada sana yang telah bersuara mengenai undang-undang baru yang dikeluarkan oleh Uni Eropah ini. Tapi yang paling terjejas apabila Uni Eropah mengenakan undang-undang baru ini adalah negara-negara yang kalau kita tengok sumber pendapatan utama dalam aspek ekspor seperti Indonesia, Malaysia dan ada beberapa negara-negara yang lain. Dikatakan selepas Indonesia memang sangat-sangat menentang terhadap undang-undang baru yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropah ini, banyaklah agenda-agenda yang telah masuk ke Indonesia. Kalau kita tengok apabila Indonesia bersuara sahaja menentang undang-undang baru itu, WTO masuk. Selepas tu ada beberapa anggota masuk ke Indonesia untuk memaksa Indonesia untuk mematuhi undang-undang dan menghentikan Indonesia untuk terus melakukan sterilisasi. Dan selepas daripada itu dikatakan Indonesia tidak berhenti di sana. Dan pada kali ini kita dapat nampak Indonesia declared, geng-geng Indonesia dikatakan lebih daripada 33 negara. Kalau kita tengok 33 negara itu, ada sebilangan dia adalah daripada kelompok BRICS yang menyokong Indonesia dan juga telah membuat sign agreement bersama dengan Indonesia apabila tidak bersetuju sama sekali terhadap Uni Eropah. Inilah sebenarnya kalau kita tengok Indonesia create geng, 33 negara ini sepakat bersama dengan Indonesia untuk membuat serangan balik terhadap Eropah. Apabila ke-33 negara ini bersama dengan Indonesia tidak mahu bersetuju dengan undang-undang baru yang telah Uni Eropah tetapkan terhadap ekspor bahan-bahan mentah. Dan juga ke-33 negara itu bersetuju bersama dengan Indonesia supaya jangan sama sekali membuat perjanjian ataupun sign agreement bersama dengan Uni Eropah berkaitan dengan undang-undang baru terhadap ekspor bahan-bahan mentah. Kita tengok buat masa ni Uni Eropah masih lagi berdiam diri. Belum ada tindakan daripada Uni Eropah sebab bayangkan 33 negara berlawan dengan Uni Eropah berkaitan dengan larangan ekspor bahan-bahan mentah. Dan negara-negara BRICS seperti Brazil, China, Rusia dan ada beberapa negara yang lain sangat-sangat menyokong Indonesia untuk mengubah hala strategi ekonomi. Bukan lagi mengekspor semua bahan-bahan mentah ataupun menerima ekspor daripada negara Uni Eropah ataupun khususnya Eropah. Digalakkan Indonesia untuk mengubah arah strategi mungkin kepada Australia, kepada China ataupun khusus kepada negara-negara yang lain selain daripada negara Eropah. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, berikan sokongan kalian, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.